Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi malam ini bersama dengan kami, para frater. Kita malam ini bincang-bincang ringan seputar orang muda Katolik. Ini tema yang menarik. Kebetulan di samping saya, beliau juga frater, tetapi hal yang menarik adalah beliau ini merupakan salah satu pegiat orang muda Katolik. Jadi kita akan berbicara seputar orang muda Katolik dan frater akan memberikan pandangannya tentang orang muda itu sendiri. Tapi sebelumnya kita akan masuk lebih dulu dengan perkenalan singkat dari frater supaya teman-teman yang menonton juga mengetahui oh ini frater siapa, dari mana dia berasal begitu. Oke. Jadi yang pertama kita berikan kesempatan kepada frater yang ada di samping kanan saya untuk memberikan perkenalan singkat. Silakan frater. Oke, baik. Terima kasih, saudara host, atas kesempatan dan undangan kepada saya malam ini untuk bisa hadir berbincang-bincang bersama. Ya. Kepada pemirsa sekalian, perkenalkan nama saya Frater Vanjos Ohilejaan. Saya berasal dari Ki Besar, khususnya Kampung Har. Sekarang sementara melanjutkan studi di Seminari Tinggi Santo Francis Xavierus Ambon Poka, Mayor 2. Sudah selesai S1 di Manado, Pinileng, dan juga selesai pastoral dan sekarang untuk tahun terakhir masa pendidikannya. Baik, jadi seperti bincang-bincang kita sebelumnya, ini kita dalam suasana santai saja. Jadi Frater Jos ini merupakan salah satu frater yang sementara mempersiapkan diri untuk menerima tabisan diakon. Ya, kita doakan supaya bulan Juli nanti Frater Jos dan teman-temannya bisa menerima rahmat tabisan diakon itu. Oke, frater, ini bicara tentang OMK, orang muda Katolik. Ini tema yang menarik, sebagaimana yang kita tahu, gereja sekarang sangat membutuhkan kehadiran partisipasi dari orang muda. Frater sebagai pegiat dalam hal ini, bagaimana tanggapan tentang orang muda itu sendiri? Oke, baik. Tentang orang muda Katolik, pertama-tama menurut pemahaman saya soal orang muda Katolik, pertama kita lihat dulu tentang konsep ideal tentang orang muda Katolik ini. Artinya bahwa seringkali orang mengerti orang muda Katolik itu berarti orang-orang Katolik, orang-orang muda Katolik yang terlibat dalam kegiatan gereja. Nah, itu masuk dalam golongan orang muda Katolik. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat arti atau kata istilah orang muda Katolik atau OMK itu, kalau misalnya orang muda berarti mencakup umum, orang yang dibaptis dalam Katolik, baik, dan pada standar tentu misal usia dari SMA sampai perkuliahan, atau bahkan juga ada yang sudah masuk nikah tapi masih disebut sebagai golongan orang muda Katolik. Ya. Nah, mungkin kita bisa memberi batasan di sini. Artinya ketika orang muda Katolik, orang yang terlibat dalam kelompok kategorial. Nah, kelompok kategorial itu disebut sebagai orang muda Katolik. Nah, seperti itu karena terlibat langsung dalam kegiatan gereja. Jadi bisa dibilang bahwa yang masuk atau yang merupakan bagian dari orang muda Katolik adalah yang masuk dalam kategori itu. Ya, artinya orang-orang teman-teman yang mau untuk melibatkan diri dalam setiap kegiatan dalam gereja, atau dalam gereja Katolik ada 5 tugas gereja, dan dia mengambil bagian dalam 5 tugas gereja itu. Luar biasa. Baik. Nah, sejauh pengalaman frater dari semua tempat tugas di mana frater bertugas, bagaimana frater? Oke, teman-teman, kami minta maaf sekali live ini terganggu sejenak karena turun hujan. Nah, kebetulan kami live-nya di halaman di tengah bangunan seminar ini, tidak beratap memang. Jadi akhirnya saya mesti lari dari tempat itu karena hujan. Oke, kita kembali lagi mencoba untuk berbincang-bincang dengan Frater Jos yang sudah hadir bersama dengan kita. Sekali lagi teman-teman, tema yang kita angkat malam ini adalah tentang orang muda dan sebenarnya peran orang muda itu sendiri ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Frater Jos bahwa mereka yang masuk dalam kategori
orang muda itu sebenarnya kita melihat dari mereka yang selalu mau untuk memberikan diri masuk dalam setiap kegiatan yang dibuat dalam gereja Katolik, entah itu kegiatan yang ada dalam gereja ataupun di luar lingkungan gereja. Nah, sekarang kita ingin bertanya lagi tentang orang muda itu sendiri. Nah, pertanyaan yang tadi sedikit terhambat, yakni sejauh pengalaman Frater Jos dalam proses hidup dan bertugas, di mana saja Frater Jos bertugas, sebenarnya kita mau tahu, teman-teman juga pasti tahu, bagaimana keterlibatan OMK di tempat-tempat tersebut. Bisa diceritakan atau tidak perlu langsung menyinggung tempatnya, tapi pandangan umum Frater Jos tentang orang muda itu sendiri. Oke, baik. Untuk beberapa tempat tentunya menjadi tugas saya, khususnya di Pineleng, tetapi juga waktu pastoral. Saya mengalami banyak hal berkaitan dengan orang muda Katolik. Tentu berangkat dari pemahaman awal tadi bahwa ketika kita bicara orang muda berarti umum. Itu kalau orang muda Katolik berarti juga termasuk orang yang tidak terlibat dalam kegiatan gereja. Tetapi mereka sebagai orang Katolik. Tapi mereka yang terlibat dalam kelompok kategorial, khusus orang muda Katolik, dalam kegiatan atau mengambil bagian dalam 5 tugas itu disebut masuk dalam kelompok orang muda Katolik yang aktif. Dalam kegiatan gereja. Sejauh pengalaman saya tentu di tempat-tempat yang saya ditugaskan itu, saya menemukan banyak orang muda Katolik di situ. Tetapi seperti ada 2 kelompok. Misalnya kelompok pertama mereka yang aktif. Tetapi kelompok yang kedua itu mereka tidak aktif dalam kegiatan gereja. Ada juga mereka aktif ambil bagian dalam kegiatan lain seperti mungkin kegiatan di kampus atau organisasi-organisasi. Sementara dan pada umumnya begitu. Di Manado maupun di Ambon atau di tempat pastoral banyak orang muda Katolik, tetapi mereka tidak semuanya terlibat dalam kelompok kategorial, ya, hanya sebagian. Memang kita sangat menyadari bahwa gereja membutuhkan sebenarnya, membutuhkan tenaga dari orang muda ini. Artinya bahwa mereka mampu untuk memberikan diri dalam setiap pelayanan menggereja, begitu ya. Baik, sebentar, Frater. Ini ada pertanyaan dari apa ini? Siapa ini? Nona Genevieve. Frater, kalau boleh tahu ini di mana? Jadi teman-teman yang mungkin belum tahu, ini kami adalah para frater di Seminari Tinggi Santo Franciscus Xaverius Poca, Ambon. Jadi di sini frater yang ada di sini itu tingkat mayor dan mayor 1 dan mayor 2. Bisa juga dikatakan tingkat 5 dan tingkat 6. Di sini itu frater-frater yang ada di sini, mereka kami semua adalah frater-frater yang sudah menyelesaikan tahun pastoral. Itu tentu sudah di dalamnya kami sudah lulus perkuliahan, sudah sarjana, lalu kami pastoral dan kemudian kami melanjutkan pendidikan di seminari ini. Jadi bagi adik yang tadi bertanya, ini seminari Poca. Biasanya dibilang seminari Poca. Oke, kita balik lagi. Tapi sebelumnya, teman-teman yang ingin bertanya atau mau sharingkan pengalaman tentang kehidupan teristimewa dalam OMK, bisa juga komen ya pengalamannya atau bisa bertanya hal-hal yang berkaitan dengan OMK, silakan bisa menulis komentarnya di kolom komentar itu. Kita balik lagi tentang OMK. Baik, berarti dalam hal ini OMK itu apakah mereka yang masih berusia katakanlah masih dalam bangku pendidikan SMP misalnya, tetapi ingin untuk terlibat dalam OMK, terlibat dalam kelompok kategorial ini dalam setiap kegiatan. Bahkan sampai ada yang tadi misalnya dalam pengalaman, sejauh pengalaman Frater misalnya, ada yang sudah menikah tetapi masih ingin terlibat dalam kegiatan OMK. Apakah hal itu bisa diterima? Kita tentunya tidak punya standar atau tetap untuk menentukan berapa usia untuk orang masuk dalam orang muda Katolik. Tetapi kita juga lihat pada situasi kondisi tempat. Misalnya di mana ada suatu tempat, di situ kurang orang muda Katolik, orang muda.
biasanya ada yang merekrut sampai dari SMP. Dari SMP, SMP ya, itu memang. sudah dimasukkan dalam orang muda Katolik. Ya. Sampai bahkan juga yang sudah tua yang sudah menikah, umur 30-an sampai 40-an sekarang juga, itu masih masuk dalam orang muda Katolik. Tetapi kalau di tempat di mana banyak orang muda Katolik, biasanya ada ketetapannya seperti usia ya, misalnya dari SMA, batasan-batasan batasan tertentu. Ya, dari SMA masuk dalam orang muda Katolik sampai mungkin yang belum menikah. ya. Kalau sudah menikah berarti sudah masuk dalam misalnya kaum bapak atau kaum ibu, ya, atau WK ya. Jadi kita tidak punya batasan atau aturan umum untuk mengatur berapa usianya untuk masuk terlibat dalam orang Katolik, tapi tergantung kondisi atau situasi tempat umat berada. Ya. Memang ada daerah-daerah tertentu yang orang mudanya sangat banyak, dalam arti, tetapi ada daerah tertentu yang bisa dikatakan orang mudanya kurang. Sebenarnya ada, tetapi mereka belum mau atau belum ingin untuk melibatkan diri dalam kehidupan menggereja, artinya terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang mengatasnamakan kelompok kategorial orang muda Katolik. Ya. Baik. Oke, tentang OMK. Sejauh yang Frater ketahui atau pengalaman Frater, tadi kita sudah bicara banyak tentang kategori, kelompok kategori. Apakah dalam setiap pengalaman Frater yang Frater jumpai dalam tempat-tempat tugas, adakah kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh misalnya kelompok kategorial OMK itu sendiri? Karena kita tahu OMK itu mereka aktif kalau misalnya ada kegiatan, karena semangat mudanya itu menggelora. Bagaimana pengalaman Frater ketika bertugas dan menemukan di lapangan bahwa orang muda Katolik itu kegiatan yang dibuat itu bisa merangkum mereka semua. Silakan. Tentang kegiatan untuk merangkum orang muda Katolik, tentunya kita lihat juga dalam latar belakang status sosial atau pendidikan dari orang muda Katolik. Biasanya kalau orang muda Katolik misalnya dalam standar perguruan tinggi atau yang sudah kuliah, karena pengalamannya aktif di kampus, ketika sampai di stasi atau di tempat mereka juga, mereka biasa menciptakan kegiatan-kegiatan untuk mempersatukan orang muda Katolik sekitar situ, anggota-anggotanya sekitar situ. Tetapi tempat di mana misalnya latar pendidikan juga tidak mendukung, mereka punya harapan besar tergantung pada misalnya pastor paroki atau orang-orang muda Katolik yang sudah dewasa, yang sudah punya pengalaman itu, yang mampu untuk menciptakan kegiatan untuk merangkul mereka. Sementara yang biasa-biasa ini tentunya berjalan begitu saja, artinya belum punya kemampuan untuk menciptakan. Oke, Frater, ada satu pertanyaan dari Genevi. Maaf kalau salah penyebutan namanya. Pertanyaannya, menurut pengamatannya dia, OMK saat ini itu kurang diminati oleh anak muda yang bersekolah, anak-anak muda yang bersekolah. Nah, pertanyaan dia, menurut Frater, kira-kira apa penyebabnya? Ya, pertanyaan yang bagus, terima kasih. Tentunya kalau untuk orang muda Katolik yang kurang terlibat dalam kegiatan OMK misalnya, itu seringkali kita temukan dalam perkotaan. Mungkin di kampung juga seringkali kita temukan. Karena alasan pertama, kalau misalnya di kampung karena kesibukan. Kemudian misalnya di kota juga karena pengaruh, bisa jadi latar belakang. Ada banyak hal yang mempengaruhi latar belakang keluarga. Mungkin sejak kecil kan tidak dibiasakan dengan kehidupan rohani, sehingga ketika besar seringkali mereka kurang percaya diri untuk tampil, untuk terlibat dalam kegiatan orang muda Katolik. Tetapi juga ada pengaruh lain, misalnya pergaulan lingkungan sangat mempengaruhi, sehingga mereka lebih memilih perkembangan dunia sekarang daripada untuk terlibat menghabiskan waktu untuk kegiatan di gereja. Itu yang salah satu tentang bisa kiranya bisa menjawab itu pertanyaan. Jadi memang kalau bisa dilihat penyebabnya itu misalnya anak-anak muda yang bersekolah itu mungkin juga ada yang merasa misalnya minder ketika berjumpa atau
bergabung dalam kelompok di mana OMK itu orang-orang dengan rata-rata usia yang terbilang cukup jaraknya cukup jauh misalnya. Ya. Nah, itu kan eh, sebagai anak-anak sekolah pasti kan merasa seperti kita kita buat apa nanti di sini? Karena orang-orangnya dengan pemahaman yang terbatas berjumpa dengan teman-teman OMK yang lain Ya. yang sebenarnya tidak menutup pintu, bisa saja menerima tetapi pandangannya saja yang mungkin punya wawasannya lebih luas dan itu seringkali dibuat, menjadi masalah dalam Ya, ya. OMK sendiri. Tapi menurut menurut Flutter sebenarnya misalnya dalam hal seperti ini hal-hal apa yang harus dibuat? Artinya pendampingannya mesti lebih intensif ataukah harusnya dibuat pengayaan atau bimbingan supaya teman-teman adik-adik kita yang masih sekolah itu ketika bergabung dalam organisasi OMK itu tidak merasa minder atau tidak merasa kita tidak mampu untuk masuk dalam golongan teman-teman OMK ini. Sesungguhnya salah satu tugas dari orang muda Katolik sendiri Iya. untuk bagaimana merangkul anggota-anggota atau orang muda lain yang belum aktif dalam apa namanya kelompok kategorial orang muda Katolik ini. Ya. Itu salah satu tugas bagaimana cara untuk merangkul itu. Memang di situ ada banyak orang punya latar belakang atau keterbatasan tertentu sehingga merasa tidak bisa untuk bergabung dengan kelompok orang muda Katolik yang khususnya sudah aktif atau terbiasa gitu. Jadi itu justru menjadi tugas utama orang muda Katolik untuk bagaimana untuk menarik mereka untuk masuk ke dalam bagaimana cara, itu salah satu tugas menarik atau peranan orang muda sebenarnya. Luar biasa. Jadi memang harusnya lebih alangkah lebih bagusnya misalnya ada kegiatan-kegiatan yang menampung OMK orang muda tetapi bisa mencakup jenjang usia misalnya Ya. masih sekolah itu mereka merasa diri kita mampu untuk ada di sini. Nah, dengan demikian kan pasti teman-teman OMK punya minat untuk bisa apa namanya memiliki daya tarik untuk masuk di sini. Nah, ini ada satu komentar yang sangat bagus dari Genevi ini. Ya. Dia mengatakan menurut dia gereja kurang memberikan ruang bagi anak muda yang bersekolah. Ini kita bicara orang muda, tetapi yang masih dalam tahap sekolah. Mungkin maksud dia di sini SMP, jenjang SMP dan SMA mungkin. Nah, bagaimana Frater Jos dalam pengalamannya ketika mendampingi OMK dan ketika turun dalam tugas-tugas di tempat-tempat tugas, apakah Frater menemukan kurang adanya perhatian dari gereja ataukah sebenarnya gereja sudah memberikan perhatian kepada OMK ini sendiri? Baik, tentunya untuk pengalaman pendampingan terhadap orang muda Katolik, saya belum punya banyak pengalaman. Ya. Karena pertama pastoral tidak di paroki tetapi di seminari. Kemudian yang kedua juga waktu tugas weekend waktu di Manado itu juga tentu ada kesempatan juga untuk pendampingan, tapi itu cuma batas 1 bulan 2 kali dan tidak selalu juga. Menurut pandangan saya soal bagaimana gereja untuk memberikan ruang kepada orang muda atau bagaimana gereja untuk merangkul orang muda Katolik, tentu di setiap tempat juga berbeda-beda. Ada yang kita juga punya keterbatasan misalnya tenaga pastoral seperti para imam. Tetapi juga ada yang beberapa tempat di mana juga pastoral, tenaga pastoral juga lebih dari satu. Kalau misalnya tenaga pastoral lebih dari satu itu biasanya ada juga fokus salah satunya untuk pendampingan orang muda Katolik, bagaimana merangkul. Pengalaman saya selama di Ambon sini, di mana ada paroki misalnya ada 2 imam di situ, pasti yang muda atau yang mulai atau garis parokial atau pastor rekannya itu bertugas untuk hal-hal seperti orang muda Katolik atau kelompok-kelompok kategori lainnya, itu tugas pastor untuk merangkul. Tapi kalau misalnya untuk cuma satu imam saja di satu paroki, kita tidak bisa memaksakan untuk perhatian gereja, tetapi kita membutuhkan kemandirian dari gereja, kemandirian dari orang muda Katolik sendiri untuk bagaimana menciptakan. Tentunya kembali tergantung pada usaha juga orang muda Katolik untuk bagaimana membangun. Baik, memang ini
Nona Genevi ini. Kalau misalnya kita lihat gereja teristimewa gereja Katolik di Indonesia memberikan perhatian yang cukup intensif untuk Ya. anak muda, untuk orang muda. Kita bisa lihat dalam kegiatan-kegiatan bertaraf Kegiatan nasional. besar ya, seperti IED. Pengalaman kita IED, Ya. Indonesian Youth Day yang ada di Manado waktu itu, Ya. animo dari OMK itu sungguh luar biasa. Artinya bahwa teman-teman OMK itu punya hasrat, punya minat, dan mereka bergembira dengan kegiatan-kegiatan yang dibuat untuk merangkul ya orang muda itu sendiri. Ya, bersama. apalagi ini bertaraf nasional dan itu menampung seluruh OMK yang ada di negara kita ini, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan itu satu kegiatan yang menurut saya sendiri sungguh luar biasa. Di situ OMK bukan cuma datang untuk menunjukkan kebolehan mereka dalam misalnya dalam setiap kegiatan yang dibuat, artinya lomba-lomba, tetapi mereka justru karena perjumpaan itu dan kita lihat kita menemukan di sana bahwa memang OMK itu membutuhkan kegiatan semacam ini untuk kemudian mempertemukan mereka, kemudian tali persaudaraan itu, semangat orang muda itu kemudian digelora kembali, sehingga sangat luar biasa kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh gereja. Saya kira bukan cuma di Indonesia tetapi di dunia juga gereja mempunyai perhatian yang cukup besar untuk orang muda itu sendiri. Luar biasa. Oke. Dari dunia kemudian masuk pada negara-negara tertentu. Nah, misalnya kita di keuskupan masing-masing juga, misalnya kita di sini juga OMK itu dilibatkan dalam seluruh kegiatan. Dan memang seperti yang tadi Frater bilang bahwa sebenarnya soal apakah gereja tidak memberikan perhatian, gereja memberikan perhatian. Gereja selalu memberikan perhatian. Balik lagi kepada teman-teman OMK sendiri, apakah mau untuk menaruh minat dan mau untuk menggabungkan diri dalam kelompok kategorial ini, seperti itu ya. Ya. Baik. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman yang sementara menonton, bila Anda berkenan silakan tap-tap layarnya. Kami bisa juga kasih gift, silakan. Kami sangat membuka kesempatan itu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, tadi kita sudah berbincang cukup banyak hal, mulai dari keterlibatan, mulai dari perhatian dari gereja. Saya kira apakah orang tua itu memainkan peran yang penting dalam hal orang tua? Bagaimana seorang anak muda dalam gereja Katolik ini memberikan dirinya untuk masuk dalam kegiatan-kegiatan gereja itu? Apakah orang tua harusnya punya peran penting di situ? Saya kira harus peran orang tua sangat penting untuk mendorong anak-anak terlibat dalam kegiatan gereja, khususnya orang muda Katolik. Tentunya menjadi kesadaran juga bagi orang tua dan juga anak-anak muda sekarang bahwa sesungguhnya orang muda itu adalah generasi penerus gereja ini. Artinya mereka adalah garda terdepan gereja. Ya. Masa depannya gereja ada di tangan orang muda Katolik. Ya, betul. Nah, pertanyaan bagaimana kalau ketika orang muda sendiri lepas dari kegiatan-kegiatan gereja, tidak terlibat dalam orang muda Katolik, bagaimana masa depan gereja nanti? Padahal tentunya kalau kita lihat juga dalam konteks ini, gereja sesungguhnya lahir pertama-tama dari orang-orang muda. Nah, misalnya gambaran Maria saja dipanggil ketika dia masih muda. Masih dalam Yesus juga ketika usia muda. Ya, usia muda menyuarakan umur 30 tahun sampai 33 tahun. Kemudian juga dalam perjanjian lama juga banyak para penabi seperti Daud atau Amos misalnya. Amos. Banyak yang juga dipanggil ketika masih dalam muda. usia muda. Jadi sesungguhnya itu menjadi kesadaran orang muda Katolik bahwa mereka punya peranan penting dalam gereja Katolik. Mereka adalah garda terdepan gereja dan masa depan gereja itu sendiri adalah ada di tangan orang muda Katolik itu. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi dari teman kita yang sama, Genevi tadi. Tapi sebenarnya ini sudah dijelaskan di awal tadi bahwa apakah gereja tidak menentukan batas usia untuk OMK? Nah, tergantung. Ya. Sebenarnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini masalah bagaimana tempat kondisinya. Kalau misalnya kita di daerah yang di tempat yang punya banyak orang muda, tentu pengelompokannya lebih masif ya, lebih terinci. Artinya
usia misalnya 12 sampai 15 tahun itu biasanya misalnya Iya, itu menjadi bagian dari remaja. remaja. Sedangkan usia 16 sampai misalnya 35 dan belum menikah itu Orang muda. adalah bagian dari orang muda. Nah, teman kita juga yang sama bertanya tentang seperti yang Frater jelaskan di awal bahwa banyak orang muda yang sudah menikah bahkan punya anak. Iya, Ya, tidak memberikan batasan ya, gereja tidak tertentu, aturan tertentu. Yang penting tidak mengganggu dia rumah tangganya. Artinya dia sudah dalam tahap rumah tangga. Terus ini satu pertanyaan bagus yang ingin bergabung tapi mungkin mereka pikir di sana masih ada kakak-kakak kita. Biarkan mereka dulu. Apakah ini menghambat? Gitu. Kalau menurut saya tidak menghambat. Yang pertama karena tadi soal kondisi tempat itu yang menentukan sehingga yang sudah menikah untuk bisa masih aktif dalam orang muda Katolik. Tetapi yang kedua ada beberapa tempat juga mereka membuat pengelompokan, artinya orang muda Katolik senior dan orang muda Katolik junior. Yang junior itu yang belum menikah atau yang masih kuliah atau sekolah yang baru masuk. Sementara yang senior itu yang kadang sudah selesai menikah, sudah selesai kuliah, tetapi juga ada juga yang sampai sudah menikah. Nah, mereka itu justru yang menjadi pembina untuk yang masih junior. Mereka itu yang menjadi motivator atau menjadi penyemangat untuk mereka yang masih orang muda Katolik yang masih junior ini. Itu ada beberapa tempat yang ditemukan di situ. Berbeda lagi di tempat yang dimana orang muda Katolik itu terbatas. Artinya terbatas secara nominalnya, jumlahnya, kuantitas. Itu harus terpaksa untuk terlibat atau aktif ambil bagian dalam kelompok kategorial itu, maka mau dan tidak mau yang sudah menikah pun masih terlibat karena demi menghidupi itu orang muda Katolik di stasi atau di tempat yang kurang itu ya. Baik, jadi ini perdebatan soal apakah nanti menghambat regenerasi, sebenarnya tidak menghambat, justru mereka menjadi mentor, menjadi pendamping untuk mereka yang teman-teman OMK yang baru bergabung dan masih muda, artinya masih dalam usia sekolah, supaya diajarkan ini cara berorganisasi dalam OMK itu begini. Ada ketuanya, ada sekretaris, bendahara, seksi-seksinya, dan kita punya program seperti ini. Nanti kalau misalnya, saya kira itu untuk membantu mereka juga, kemudian dapat pemahaman yang baru bahwa, nanti ketika kita sudah sampai di usia kita mampu untuk memimpin, nanti kita buat kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya kira tidak ada proses yang menutup pintu, artinya menghambat regenerasi itu. Justru ini masalah saling membantu. Yang penting balik lagi teman-teman OMK itu harus punya kerendahan hati juga supaya kemudian melihat adik-adiknya sebagai partner kerja, gitu ya. Baik, saya jawab ini Seminari Tinggi Santo Fransiskus Xaverius di Ambon, di Keuskupan Ambon. Keuskupan Ambon ya. Kita menyapa dulu teman kita Nona Tris. Salam santun dari Papua. Salam santun juga dari Ambon untuk Nona Tris di Papua. Sehat selalu. Baik. Tadi bicara tentang Frater menyinggung tentang kuantitas dan apakah antara kuantitas dan kualitas ini, dua hal ini sangat dibutuhkan, ataukah harusnya kita mendahulukan kualitas walaupun kuantitas kita tidak seperti yang kita harapkan, ataukah kita tidak masalah, kita punya kuantitas yang banyak, kuantitas yang tinggi, tetapi masalah kualitas itu tidak terlalu sebanding dengan kuantitas itu. Apakah dua hal ini, masalah kuantitas dan kualitas ini harusnya berjalan seiring, ataukah kita lebih mendahulukan kualitas itu sendiri? Kalau menurut saya tentu yang diutamakan ialah kualitas daripada kuantitas. Artinya kualitas diutamakan sehingga bisa mampu mendorong, dan ketika kualitas orang muda Katoliknya mantap, maka gampang untuk menarik ya secara kuantitas ya. Jadi yang paling penting ialah kualitasnya lebih utama, baru kemudian kuantitasnya. Jadi yang penting. Jadi memang kita memang membutuhkan jumlah yang banyak, tetapi kita harus mendahulukannya kualitas ini. Dan kualitas itu harus tetap diutamakan supaya kemudian OMK bukan cuma menjadi satu kelompok kategorial yang mereka banyak, tapi
Mereka tidak bisa buat Iya, apa-apa. harus Justru mampu berbuat. kualitasnya harus lebih Iya. mantap ya. Karena ada beberapa tempat itu jumlahnya sedikit tetapi mereka punya kualitasnya bagus sehingga mampu untuk berbuat sesuatu khususnya kepada gereja atau kepada sesama. Ya. Baik. Ini pendapat yang cukup bagus, baik sekali dari teman kita Genevi ini. Ya. Genevi mengatakan bahwa ini masih sehubungan dengan persoalan usia dalam OMK. Usia, ya. Mereka yang sudah menikah masih masuk bagian dari OMK ini. Ya. Memang ini yang dikatakan oleh teman kita ini bukan hal yang baru. Memang ini kenyataannya bahwa terkadang OMK yang misalnya dalam satu paroki atau satu stasi, kemudian OMK itu terdiri dari jenjang usia yang berbeda-beda. Misalnya ada kelompok usia misalnya dari 13 tahun, mereka sudah masuk OMK, 13, 14 sampai misalnya 17, 18 tahun, mereka sudah masuk dalam OMK. Bergabung juga dengan teman-teman OMK yang sebenarnya sudah menikah. Ini dikatakan di sini ada tanggapan biasanya bahwa yang lebih muda pasti menanggapi bahwa kalau kita gabung nanti yang tua ini tidak terlalu asik. Apakah sejauh pengalaman Frater pernahkah Frater menemukan masalah-masalah seperti ini? Kalau saya belum menemukan untuk soal masalah begitu, tetapi untuk menemukan untuk kelompok yang OMK yang sudah menikah dan yang masih junior itu tentunya sudah pernah, tapi tidak sampai untuk membatasi mereka sehingga pikiran tidak terlibat atau gitu. Itu belum pernah ya. Nah, memang ini opini pribadi dari teman kita Genevi ini. Mungkin ada beberapa tempat yang ada masalah seperti itu. Memang seperti yang tadi sudah kami katakan bahwa memang untuk membuat jarak antara OMK, teman-teman kita OMK yang masih dalam usia sekolah dengan teman-teman OMK yang sudah misalnya dalam usia kerja atau sudah menikah bahkan yang masih menjadi bagian dari OMK itu. Misalnya kita harus ini masalah kerendahan hati dan artinya jangan sampai teman-teman OMK yang sudah dalam usia yang dewasa kemudian menganggap bahwa kami ini tahu semua, kamu yang baru kamu tidak tahu. Nah, itu kita harus hindarkan supaya kemudian organisasi itu tetap hidup ya. Baik. Oke. Sejauh yang Frater alami sendiri, apa sebenarnya hal-hal yang mampu menggerakkan OMK itu sendiri, hal-hal yang sebenarnya ini nih ketika kita ini sebenarnya solusi yang bagus untuk menggerakkan OMK orang muda itu sejauh pengamatan Frater. Ada banyak tempat sesuai pengalaman saya untuk menggerakkan, tetapi juga seringkali juga ada keluhan. Yang pertama untuk menggerakkan tadi, ketika kegiatan-kegiatan yang kita buat, yang kita adakan, misalnya seperti olahraga, itu pasti minat orang muda Katolik. Betul. Apalagi acara atau pesta. Kegiatan kita merancang sesuatu kegiatan yang nanti sebentar ada acara atau pesta, pasti banyak yang berkumpul. Itu kegiatan atau perlombaan ataupun kegiatan kebersamaan misalnya dalam wilayah atau antara paroki, itu pasti banyak yang terlibat. Tetapi kegiatan-kegiatan dalam lingkup orang muda Katolik sendiri, misalnya ibadah OMK, nah, itu sering jadi keluhan karena yang datang cuma itu saja. Itu yang menjadi persoalan di beberapa tempat begitu. Ketika ada kegiatan besar, kegiatan yang happy, pasti banyak orang muda yang terlibat, banyak yang muncul, banyak wajah-wajah baru. Itu sering kali kita temukan. Gitu. Jadi memang kita tidak menyangkal kenyataan bahwa kalau misalnya kegiatan yang euforianya lebih bagus, artinya misalnya nanti ujungnya ada pesta, atau misalnya orang timur ya, ujungnya ada pesta atau nanti kita olahraga bersama, itu memang banyak. Tetapi kalau misalnya kita buat misalnya rekoleksi atau ibadah bersama itu memang minta maaf ya, tapi kenyataan saya kira teman-teman Frater juga pasti menemukan hal yang sama, bahwa teman-teman OMK itu di daerah tertentu atau tempat tertentu itu kurang menaruh minat di dalam hal-hal rohani. Jadi memang kita punya tugas bahwa harus memberikan pemahaman bahwa OMK itu sebenarnya yang dilihat dan yang menjadi keunggulan mereka itu bagaimana keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan rohani sebenarnya.
Yang lain itu memang perlu, tetapi itu sebenarnya tempelan saja ya. Refreshing lah. Refreshing itu bagian dari ini. Nah, ini ada satu tanggapan yang sangat menarik dari teman kita, Emmanuel. Oh, Immanuel ya. Beliau mengatakan begini, selama ini beliau sekolahnya di luar pulau. Ketika pulang kampung, dia merasa segan kalau mau ikut kegiatan OMK. Dan itu kemudian membuatnya merasa bersalah. Bagaimana misalnya tips dan trik atau kata-kata peneguhan lah dari Frater tentang masalah yang dialami oleh teman kita ini? Oh, sebenarnya itu kalau misalnya merasa apa tadi minder, merasa segan untuk ya. bergabung dengan dalam kegiatan OMK. Kalau Karena dia ya, mungkin lama tinggal di luar dan ketika pulang kampung ada kegiatan, mungkin dia merasa bahwa saya kan tidak tinggal di sini ya. Bagaimana tanggapan dari Frater? kalau dari menurut pandangan saya, dimanapun kalau kita mau terlibat, ya baik di kota atau di kampung sendiri, kalau mau terlibat dalam orang muda Katolik, silakan saja. Kalau misalnya merasa segan untuk itu, kalau misalnya ada teman kita yang masih kita kenal di situ, kita bisa pendekatan melalui teman yang mungkin sebelumnya kita pernah bersama-sama di kampung di tempat itu dan kita berangkat, tapi kembali teman-teman itu masih terlibat, ya. Kita bisa kembali bergabung dengan cara itu. Atau orang yang kita kenal dan juga terlibat aktif dalam orang muda Katolik, kita pendekatannya lewat orang-orang itu sehingga terbiasa dan bisa kembali lagi bergabung. Jadi sebenarnya tidak perlu harus merasa Ya, segan karena harusnya dia bangga ya. Artinya apa yang diperoleh di daerah tempat dia bersekolah itu hal-hal yang baik itu harusnya dibawa ke kampung sendiri supaya teman-teman yang di kampung juga merasa oh ternyata dia teman kita ini pergi ke sana dan dia balik dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dengan kehadirannya, dengan cara bicara mungkin perubahan-perubahan yang dibuat itu sebenarnya lebih memotivasi teman-teman yang ada di kampung sendiri. Jadi untuk teman Emmanuel sebenarnya tidak perlu merasa segan ya. ketika baru pulang dari luar pulau dan ada kegiatan OMK, harusnya gabung saja. Harusnya gabung ya, harusnya gabung. Dan berikan hal-hal yang baik untuk memotivasi teman-temanmu. Nah ini satu lagi, dan masih lagi dengan teman kita Genevieve ini. Oh ya. Luar biasa Genevieve, salam hormat. Ini Anda keren. Orang muda yang semangat. Orang muda yang dia merasa itu hal yang biasa saja, dan tidak terlalu penting. Karena selalu anak-anak selalu kan cenderung ke hal-hal yang happy-happy. Gitu. Ya. Kalau misalnya hal untuk ibadat begitu, terkadang mereka lebih memilih itu menjadi persoalannya. Gitu sering temukan di mana-mana. Dan kesadaran hidup rohani itu sangat kurang. Beda dengan orang yang punya kehidupan rohani bagus, punya penghayatan hidup mantap, pasti dia aktifnya dalam kegiatan dalam ibadat OMK misalnya. Oke. Memang seperti yang tadi di-sharingkan oleh Genevieve ini, Genevieve juga bilang paling cuman OMK itu dikasih tugas misalnya kor, lektor, jadi petugas di gereja, tapi untuk doa, katekese atau ibadat itu rupanya kurang. Begitu. Tapi bagaimana maksudnya keterlibatan OMK dalam liturgi dalam gereja, apakah itu bagian dari pertumbuhan iman? Termasuk bagian. Termasuk bagian, ya. Bagian. Oke. Jadi ini tanggapan dari Pater Jos bahwa memang kalau dilihat sepintas kok OMK cuma nanti dikasih tugas misalnya kor atau lektor atau pemazmur atau bersih-bersih gereja, sedangkan kalau pemimpin ibadah seperti yang dibilang oleh ini itu sepertinya kurang ibadah atau katekese itu kurang. Memang bagaimana Frater punya tanggapan tentang ini? Kalau ibadah, kalau misalnya ibadah OMK ini seharusnya OMK yang atau ibadah dalam rukun wilayah rohani atau kelompok kategori rohani ya tidak apa-apa. Kalau soal katekese, tentu ini kalau katekese kita mewartakan iman. Katekese tentang hal apa dulu misalnya tentang ajaran iman tidak segampang. Kita tidak sembarangan ya. Tidak sembarang orang untuk mampu untuk memberikan katekese sehubungan dengan iman ya. Kecuali dipercayakan oleh pastor paroki orang-orang tertentu ya. Memang ini realitas yang terjadi juga. Jadi dari masalah-masalah itu dari Genevieve sendiri bertanya apa tidak ada teguran dari paroki gereja setempat, Frater. Sebenarnya kalau melihat bahwa
gereja berusaha memberikan memberikan ruang bagi OMK sesuai dengan porsinya. Ya. Artinya kalau misalnya seperti yang tadi Father Jos katakan bahwa kalau soal ibadat misalnya ibadah OMK atau ibadah rukun atau ibadah rosario misalnya, itu harusnya itu bisa dipimpin oleh Bisa, OMK bisa. ya, harusnya OMK itu bisa mengambil bagian dalam menjadi pemimpin ibadah itu. Nah, soal katekese itu seperti yang tadi Father Jos bilang, tidak semua kita mampu untuk memberikan katekese, apalagi mengenai ajaran iman atau dogma teologi, itu tidak gampang kita untuk memberikan. Harusnya orang-orang yang bisa dikatakan expert di bidangnya, artinya pengajar-pengajar yang memang katekis atau para imam misalnya ya, atau frater bisa juga. Jadi memang tidak gampang. Tapi saya kira dari kegiatan-kegiatan seperti lektor, pemazmur, kor di paroki, di gereja, di paroki, di stasi, bersih-bersih gereja, itu juga bagian dari menumbuhkan pertumbuhan iman ya. Saya kira itu bagian dari pertumbuhan iman. Ya, karena kan merupakan juga bagian dari pewartaan. Ya. Jadi untuk teman kita Genevieve tidak perlu khawatir. Yang penting semakin banyak melibatkan diri dalam kegiatan menggereja, itu dengan sendirinya iman kita kepada Tuhan itu semakin diteguhkan, dikuatkan, karena kita merasa saya adalah alat yang dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita begitu. Jadi tidak perlu merasa takut. Ya. Oke. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Kita ini dulu ya. Sapa dulu teman-teman kita. Ya, terima kasih sudah bergabung. Silakan di tap layarnya. Salam. Komentar dari OMK mana ini? Ya, terima kasih penjelasannya, Father. Sama-sama. Pokoknya yang penting semangat terus dalam menjadi orang muda Katolik ya. Karena orang muda itu terkenal dengan semangatnya yang berapi-api. Jadi luar biasa, Genevieve, teman kita ini. Ya, ini satu tanggapan, satu masukan lagi ini dari teman kita Emmanuel yang tadi di atas sudah bertanya itu. Jadi memang ini sepertinya bagaimana cara mengajak teman-teman ketika ada kegiatan di gereja, mereka itu malas ikut. Tunggu pas huru hara baru kelihatan mukanya. Ini tadi sudah dikatakan oleh Frater Jos itu. Jadi bagaimana maksudnya ketika kita berada dengan teman-teman yang minta maaf sebelumnya, tapi misalnya malas ikut kegiatan rohani, kegiatan gereja, bagaimana caranya kita mengajak mereka ini? Ya, pertama kita harus memberikan pendekatan. Ya, pendekatan baik secara personal, pribadi antar pribadi, tapi juga antar anggota kelompok dan perjumpaan. Ya, bagaimana kita coba berusaha untuk merangkul atau mengajak dia dengan cara-cara tertentu supaya dia bisa. Kalau misalnya dia terlibat dalam kegiatan yang huru-hara, pasti perlahan-lahan pasti dia terlibat dalam kegiatan OMK lain. Jadi yang penting kita yang sudah terlibat aktif itu kita mesti memberikan pendekatan. Bicara tentang pendekatan, Father. Saya punya pengalaman. Ini di-sharing langsung oleh beliau sekarang sudah menjadi seorang imam, sudah ditabis jadi pastor. Dulu beliau pastoral di Papua. Terus di tempat beliau pastoral itu orang mudanya banyak, tetapi waktu itu mereka karena zaman, memang kita anak muda itu anak zaman ya. Anak zaman. Ketika zaman itu kita selalu berusaha untuk menyesuaikan diri. Dan waktu itu teman-teman di tempat pastor ini berpastoral, mereka hobinya rapper gitu. Ya, betul. Oh ya. Jadi cara yang dipakai oleh frater waktu itu, pas sekarang sudah pastor itu, bergabung dengan mereka. Rapper. Jadi ajak mereka ke pastoran, tanya-tanya seputar cara buat beat untuk nyanyi rap itu gimana. Dan diajarkan. Mereka merasa kita gabung enak di pastoran, datang terus. Dan akhirnya mereka memberikan diri mau untuk melayani, misalnya diberikan tugas kor, mereka mau, baca-bacaan mereka siap. Artinya bagaimana kita masuk di dunia Dora. Jadi seperti yang tadi teman kita Emmanuel mengeluhkan keluhan dari Emmanuel itu, jadi bagaimana pendekatan kita coba masuk untuk dunia mereka, dalam dunia mereka, kemudian kita bawa mereka keluar perlahan-lahan dari dunia mereka yang nyaman itu,
Masuk ke kepada dunia. dunia yang lebih baik, artinya masuk dalam kegiatan-kegiatan rohani ya. Mantap. Kita sapa dulu teman kita Unjapu, salam kenal. Nah, ini satu teman lagi berkomentar, Ermin. Lebih banyak anak-anak muda gengsi saat ada kegiatan gereja, apalagi soal kebersihan gereja. Nah, bagaimana tanggapan Frater soal ini? Kalau kebersihan sering kali kalau kita temukan pasti ya cewek-cewek yang lebih banyak. Kalau cowok-cowok mungkin 1-2 orang. Kalau Ya, ya, kebersihan, ya. oh untuk soal kebersihan, saya belum punya pengalaman khususnya bisa untuk secara pasti kenapa mereka bisa tidak terlibat Ya, soal ya, untuk ya. bersih gereja begitu. Tapi justru itu adalah tanggung jawab juga orang muda Katolik. Ya, ya. Tapi yang sering saya temukan justru yang aktif itu yang cewek-cewek. Karena mungkin bagian dari dekor mungkin. Ya, Kalau itu dekorasi ya. Ya. dekorasi. Kalau soal Atau menyapu menyapu ini kan sering pekerjaan perempuan, ya, biasanya kan pikir pikiran pekerjaan mungkin gitu ya. perempuan. Sehingga Oke, oke. laki-laki kurang terlibat di situ ya. Oke, mantap. Ini teman kita Genevi. Oke, ini baik. Selamat malam kakak berdua. Ini ada teman kita yang meminta untuk bergabung diskusinya. Ini luar biasa. Tetapi minta maaf sekali lagi. Mungkin hari Jumat atau Sabtu Ya, kami punya waktu live ini lagi 5 menit. Jadi bagi teman-teman, ikuti saja. Kami punya live itu, kami pakai jam rekreasinya kami, dan kami punya jam rekreasi itu mulai dari jam 9.15 Ya. itu sampai jam 10.30. Dan ini waktu kita lagi 4 menit sebenarnya, ini bukan lagi 5 menit. Jadi untuk Nong Frit, kita mungkin nanti bisa bergabung untuk diskusi tentang OMK di hari Jumat atau Sabtu. Nanti akan kami kabari. Yang penting ikuti akun ini, follow akun ini, ya. Dan nanti kami kabari. Setiap malam ada. Setiap malam pasti ada bincang-bincang santai begini, mungkin tetapi dengan tema yang berbeda. Tapi ini saya suka teman-teman OMK punya antusias untuk tema ini. Artinya mereka merasa terpanggil untuk kemudian berdiskusi bersama dengan bisa ini. Nanti kita akan berdiskusi bersama dengan Nong Frit hari Jumat atau hari Sabtu. Ya, untuk Nong Frit minta maaf mungkin malam ini tidak bisa, tetapi nanti bisa bergabung langsung, kita live sama-sama, kita live bareng untuk hari Sabtu atau hari Jumat. Pasti kita kabar. Yang penting follow akun ini. Baik. Ini ada komentar banyak yang sangat aktif di kegiatan rohani itu. Mereka suka mendiskriminasi sama dan menganggap suci. Ini baik. Ini satu hal yang menarik. Ya, bagaimana harusnya ini anggaplah closing statement dari Frater Jos. Setelah perbincangan yang panjang lebar ini, bagaimana caranya kita menjadi OMK yang baik? Sebenarnya sudah jawaban tadi sudah sempat disinggung tadi, yakni kerendahan hati itu penting. Menjadi dasar sebagai orang muda Katolik. Ada banyak persoalan, tapi kalau orang kurang rendah hati, maka pasti dia tidak mampu untuk menerima kenyataan. Baik. Jadi memang untuk ini kita sebagai orang muda, kita jangan membangun diri kita, pikiran kita dengan hal-hal yang kemudian membatasi pergaulan kita. Meskipun kita pintar, yang penting. Jadi seperti ini. Biasanya ada pengalaman, misalnya ada yang diskriminasi, kemudian maksudnya bergabung OMK kok gosip-gosip, janganlah itu ya. Jadi teman-teman OMK, kalau misalnya bergabung dalam kegiatan OMK, tolonglah jangan kemudian kita buat kelompok-kelompok kecil, lalu kita gosip-gosip, kelompok dalam kelompok. Nah, kelompok dalam kelompok, kemudian gosip, ini yang berbahaya. Ya, jadi sangat diharapkan supaya tidak perlu menganggap bahwa kita ini OMK yang wow, kita ini OMK yang di kota. Kita ini yang paling suci, enggak, jangan ya. Tapi kita harus rendah hati dan mau untuk membuka diri. Saran kritikan itu sangat membantu kita untuk kemudian lebih satu langkah lebih maju lagi daripada kita menutup diri terhadap saran kritikan masukan. Kemudian kita tidak bisa kemana-mana begitu. Artinya menjadi orang muda itu tidak perlu harus dengan arogansi ya. Kita boleh fanatik, tetapi tidak perlu menjadi radikal gitu. Artinya fanatik yang berlebihan itu kan tidak baik.
Yang penting kita punya iman yang teguh saja. Ya, ini ada teman kita dari dari Jakarta Selatan. Wow. Salam dari Salam Ambon. kenal. Oke, nanti bisa juga gabung dengan kami hari Jumat atau hari Sabtu live dengan tema yang sama. Ikuti. Yang penting teman-teman ikuti akun ini. Yang penting teman-teman ikuti akun ini. Nanti kita akan bersama-sama live berdiskusi bersama dengan tema orang muda. Ya. Orang muda. Oke. Kita sampai. Ya, saya kira pesan dan kesan dari Father Jos untuk mengakhiri live kita ini. Untuk teman-teman OMK. Teman-teman orang muda Katolik di mana Jos untuk kehadirannya. Saya kira terima kasih Frater untuk waktu dan kesempatannya sudah hadir bersama dengan kami dalam podcast ini. Saya kira tema yang menarik dan kita akan berjumpa lagi di hari Jumat atau hari Sabtu. Nah, sebelumnya saya menjawab dulu satu pertanyaan dari Genevi. Kita akan mulai live itu hari Jumat kalau hari Jumat kita mulai jam 9. Ya setelah kor jam 8 kan. Mungkin jam 9.15 kita akan live. Jam 9 lewat. Hari Sabtu lebih cepatnya. Nanti kita akan infokan. Jadi teman-teman stay saja di hari Jumat sama hari Sabtu. Nanti silakan baca keterangannya saja. Yang penting teman-teman follow akun ini. Teman-teman share akun ini. Tentu jamnya waktu Indonesia Timur ya. Jadi kalau misalnya di sini jam 9, teman-teman di Indonesia bagian Barat jam 7. Jam 7, teman-teman. Hari Jumat atau hari Sabtu. Oke. Kami di Maluku, kami di Ambon. Baik, saya kira kita punya waktu sudah sangat lewat. Kita sudah korupsi 2 menit. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah join live kami. Harap ikuti follow akun Seminari STFX dan pantau saja di sana di VT-VT-nya pasti kami akan buat konten juga dan setiap malam itu kami ada live bincang-bincang entah itu nanti sharing panggilan ataukah pengalaman menjadi frater itu teman-teman bisa gabung kita bisa live bersama. Mungkin teman-teman juga ingin bertanya tentang kehidupan gereja atau bagaimana caranya jadi frater atau kehidupan frater seperti apa, nanti live setiap malam pasti. Tetapi hari Jumat atau hari Sabtu kami pakai secara khusus untuk kita diskusi tema orang muda Katolik. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kehadiran teman-teman semua. Salam kenal dari Malaysia, salam kenal dari Indonesia, Ambon. Kita jumpa lagi di hari-hari yang akan datang. Salve.